Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh ketemu lagi dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan, khususnya dikaitkan dengan keadaan akhir-akhir ini, di mana seluruh dunia diserang oleh pandemi COVID-19. Khususnya di Indonesia, kita tahu bahwa sekarang sedang diterapkan namanya PPKM darurat karena jumlah penduduk Indonesia yang terpapar COVID-19 makin hari makin bertambah, bahkan sekarang sudah sampai 27.000 orang. Dan yang meninggal sudah di atas 500 orang. Nah, kondisi seperti ini adalah sesuatu yang perlu juga kita perhatikan. Karena kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita masih hidup di dunia ini. Kita masih hidup di bumi Indonesia ini. Kita harus bisa memperhatikan dari pandangan Alkitab. Kira-kira bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin kita pelajari tentang COVID-19 ini dengan judul yang saya berikan adalah 3 langkah penting menghadapi COVID-19. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 yang berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, yaitu Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari ayat ini kita bisa melihat ada pencuri yang merupakan ciri daripada si iblis yang senantiasa mau mencuri dari kita, anak-anak Tuhan. Dia mau mencuri kesehatan kita dengan sakit penyakit. Dia mencuri segala keberadaan damai sejahtera sukacita. Bahkan dia mau membunuh dan membinasakan kita. Tetapi kita bersyukur, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus. Yesus datang untuk berikan hidup kepada kita. Artinya, walaupun kita sedang menghadapi suatu sakit penyakit, bahkan maut mengancam kita, tetapi jaminan ayat ini katakan, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Dia memberikan hidup kepada kita. Dan kalau kita kaitkan dengan jangka panjang kekekalan, bahwa kita memiliki hidup yang kekal bersama Yesus di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa iblis itu memang datang hanya untuk mencuri kesehatan kita. Sedangkan ada Yesus yang datang untuk memberi kehidupan kepada kita. Nah, sebagai manusia, kita mau pilih yang mana? Saya pikir melalui firman Tuhan ini, kita pilih kehidupan. Pilih Yesus, pilih kehidupan. Haleluya. Dan pada saat ini, kita diberikan petunjuk bahwa si iblis yang mau mencuri kesehatan kita, dia datang dengan gelombang-gelombang badai penyakit COVID-19. Kita lihat bahwa sekarang ini bahkan saudara kita, ada orang tua, anak, tetangga kita, bahkan teman-teman kita, banyak yang terpapar dengan COVID-19. Dan mungkin sekarang sedang isolasi mandiri. Tetapi kita percaya ada Yesus yang memberi kehidupan. Nah, 3 langkah penting menghadapi COVID-19 ini. Kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Nah, ada banyak langkah-langkah yang akan diambil oleh manusia. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, pada kesempatan ini, ada 3 langkah penting yang harus kita jalankan menghadapi COVID-19. Yang pertama, langkah pertama saya ambil dari Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-23. Keluaran 12 ayat 23 berkata begini. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya.
Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Tidak membiarkan pemusnah itu, yaitu iblis yang membawa sakit penyakit dan mau mencuri kesehatan kita itu, tidak diizinkan, tidak dibiarkan oleh Tuhan untuk memasuki rumah kita. Nah, ayat ini merupakan rentetan dari ayat-ayat tentang bagaimana umat Tuhan hidup di Mesir, dan pada waktu dia mau keluar dari Mesir, mereka mau keluar dari Mesir, ada 10 tulah yang terjadi, dan tulah ke-10 ini adalah tulah pemusnahan. Dan Allah memerintahkan melalui Musa supaya sembeli domba, seekor domba disembeli, darahnya dituangkan ke dalam satu baskom, kemudian ambil hisop dan celupkan darahnya di hisop itu, kemudian dioleskan pada ambang pintu dan tiang pintu rumah anak-anak Tuhan. Apabila dioleskan darah anak domba ini di pintu rumah anak-anak Tuhan, maka mereka terhindar dari si pemusnah. Tapi juga justru mereka memiliki kehidupan. Jadi si pemusnah ini dapat diatasi dengan darah anak domba. Nah, ini berbicara darah anak domba itu berbicara tentang darah Yesus yang tertumpah di kayu salib Kalvari untuk tebus dosa umat manusia. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib Kalvari ini mampu mengatasi segala si pemusnah yang mau membinasakan kita dengan dosa dan penyakit. Oleh darah Yesus, semua dapat disucikan, semua dapat dihapus. Itulah yang kita pelajari dari ayat ini. Dan oleh karena itu, langkah pertama yang penting dalam menghadapi COVID-19, bahwa kita yakin melalui firman Tuhan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Perlindungan dari Tuhan nyata dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang yang mau andalkan imannya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib Kalvari, di mana darahnya tertumpah buat kita semua. Kalau kita imani bahwa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib Kalvari itu, dia dioleskan ke dalam pintu hati kita masing-masing, maka kita mengalami proteksi dari Tuhan. Kita mengalami perlindungan ilahi daripada Tuhan oleh darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus. Jadi darah Yesus melindungi kita dari COVID-19. Ini sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidup kita. Asal kita betul-betul percaya kepada Yesus. Kita mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Maka proteksi ilahi dari darah Yesus itu menjadi bagian hidup kita. Sehingga si pencuri yang datangnya daripada iblis itu mau mencuri kesehatan kita dengan pandemi COVID-19 dapat dihindari. Karena proteksi dari Tuhan itu hebat dan luar biasa. Kalau kita ikuti Ayub, di dalam Ayub 1 ayat 10 dikatakan bahwa Allah membuat pagar terhadap Ayub kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan mau turuti perintahnya. Maka Allah membuat pagar perlindungan terhadap dirinya. Inilah yang harus kita imani. Ada pagar perlindungan. Bahkan di dalam Mazmur pasal 46 dikatakan begini, ayat 2. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib, tebus dosa-dosa kita. Dengan darahnya tertumpah itu, maka Allah itulah yang menjadi tempat
perlindungan kita. Tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Pada waktu pandemi COVID-19 menyerang kita, kalau kita imani ini dengan sungguh-sungguh, maka ada proteksi dari Tuhan. Ada perlindungan ilahi dari Tuhan. Yang dibangun dengan pagar yang begitu kokoh. Yang dikerjakan oleh darah Yesus. Yang heran dan ajaib itu. Darah Yesus itu sanggup menyembuhkan segala penyakit. Oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit sudah disembuhkan, kata firman Tuhan. Bahkan Yesus katakan, sesungguhnya sakit penyakitmu sudah aku tanggung di kayu salib Kalvari. Itu artinya bahwa kita semua mendapat kesehatan karena ada proteksi daripada Tuhan. Ini sangat menjadi suatu hal yang penting buat kita, anak-anak Tuhan, asal kita mengimaninya. Melangkah dengan iman. Jangan sekali-kali khawatir dan takut. Menghadapi COVID-19 yang merajalela. Yang dikerjakan oleh si iblis dompleng untuk menakut-nakuti kita. Pegang firman Tuhan. Miliki iman yang hidup. Bangkitkan iman yang hidup dalam firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Menjadi suatu iman penangkal daripada segala COVID-19 itu. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan demikian, langkah penting pertama untuk kita menghadapi COVID-19, bahwa kita harus meyakini bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Bahwa kita ada dalam proteksi ilahi daripada darah Yesus. Kita ada dipagari oleh pagar ilahi daripada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah untungnya kalau kita memiliki Yesus. Dan kita beriman kepada Yesus. Kita perkatakan iman kita, dan kita lakukan firman Tuhan dengan bertindak sesuai firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu poin yang pertama. Bahwa kita, anak-anak Tuhan, dalam menghadapi COVID-19, mendapat proteksi ilahi daripada Tuhan. Poin yang kedua, langkah yang kedua itu, langkah penting yang kedua adalah saya ambil dari kitab Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 1 berkata begini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa institusi pemerintahan di dunia ini adalah didirikan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita wajib untuk takluk, untuk tunduk, untuk menghormati pemerintah. Jadi poin yang kedua, langkah penting kedua untuk menghadapi COVID-19 adalah kita harus tunduk kepada pemerintah. Kalau sekarang ini di Indonesia, kita punya pemerintah, presidennya adalah Presiden Jokowi, yang sudah mengeluarkan peraturan-peraturan, bermacam-macam peraturan tentang bagaimana mengurangi atau menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah telah berusaha untuk bagaimana meyakinkan seluruh rakyat Indonesia supaya semua mendapat vaksin gratis. Dan kalau pemerintah sudah anjurkan, perintahkan supaya kita divaksin, semuanya lakukan vaksin. Juga dikatakan kita harus mengikuti protokol kesehatan. Harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak, tidak berkerumun, menghindari yang namanya bepergian dan sebagainya. Ini semua harus kita lakukan sebagai bukti kita tunduk kepada pemerintah yang adalah institusi yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-3 berkata begini. 3a. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Ayat 4a. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah
adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi poin kedua ini adalah bagaimana kita harus tunduk kepada pemerintah. Sebagai anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita harus tunduk kepada pemerintah yang sah. Itu karena pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Dan pemerintah yang ditetapkan oleh Allah ini telah mengeluarkan perintah, telah mengeluarkan petunjuk-petunjuk kepada kita masyarakat semuanya. Supaya kita melakukan vaksinasi secara gratis yang biayanya mahal itu, kemudian harus disiplin protokol kesehatan, bahkan ditambah dengan kita harus jaga istirahat harus cukup, olahraga cukup, bahkan makan makanan bergizi. Ini semua adalah petunjuk-petunjuk dari pemerintah yang merupakan institusi daripada Allah, dan dikatakan di sini pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita sudah menemukan dua langkah penting untuk menghadapi COVID-19. Yang pertama adalah kita harus percaya sungguh bahwa kita mendapat proteksi atau perlindungan ilahi dari Tuhan. Yang kedua, kita harus tunduk kepada pemerintah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah untuk divaksinasi dan mengikuti disiplin protokol kesehatan. Dan yang ketiga, saya ambil di dalam Injil Lukas. Ketiga, Injil Lukas pasal 10, ayatnya yang ke-19. Injil Lukas 10 ayat 19 berkata begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakanmu. Jadi sesungguhnya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kuasa kepada kita. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah supaya kita dapat menginjak-injak ular dan kalajengking, dan juga supaya kita dapat menahan kekuatan musuh. Menginjak-injak ular dan kalajengking itu berbicara tentang suatu kekuatan iblis yang jahat. Iblis yang jahat ini digambarkan sebagai kekuatan ular dan kalajengking. Yang kalau orang-orang menghadapinya, mereka akan kalah. Tetapi ketika kita menghadapinya dengan satu kuasa yang daripada Tuhan, yang sudah diberikan kepada kita, baik itu kuasa dalam bentuk dunamis maupun dalam bentuk eksosia itu kita mampu menghadapi segala kekuatan jahat daripada si iblis itu. Sehingga dikatakan di sini, tidak ada yang akan menahan kamu. Jadi poin ketiga di sini adalah kita percaya bahwa kita memiliki kuasa daripada Tuhan. Karena di sini katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Nah, kuasa yang diberikan kepada kita adalah kuasa yang berkaitan dengan wewenang, otoritas, suatu wewenang yang diberikan kepada kita, bahwa kita berwenang untuk menaklukkan segala ular dan kalajengking yang bicara tentang kuasa kegelapan, kuasa iblis, dan kuasa si jahat. Ini penting kita imani, bahwa kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, telah diperlengkapi dengan satu kuasa, yaitu wewenang yang luar biasa untuk dapat mengalahkan si ular dan kalajengking yang bicara tentang kuasa kekuatan iblis yang jahat itu. Kalau kita lihat di dalam pasal 1, pasal 9 ayat 1, tetap di Injil Lukas, pasal 9 ayat 1,
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Yesus memanggil murid-muridnya, kemudian kepada murid-muridnya itu diberikan suatu kuasa dan suatu tenaga. Supaya apa? Untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Inilah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mau mengasihi Tuhan dan mau setia kepada Dia. Kita diperlengkapi dengan satu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Setan-setan iblis yang mau mendatangkan kita COVID-19, mendatangkan kekhawatiran, ketakutan terhadap kita, maka kita dapat lawan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu satu otoritas untuk bisa mengalahkan iblis, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi bagi mungkin sudah banyak orang yang kena COVID-19, tetangga kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita, mungkin sekarang sedang terpapar, kemudian sedang isolasi mandiri dan sebagainya. Tetapi pegang firman Tuhan ini, bahwa kepada kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus, dan yang mengasihi Dia dengan setia, diperlengkapi dengan kuasa, dengan suatu wewenang untuk menyembuhkan segala penyakit. Untuk menyembuhkan segala penyakit. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 berkata begini. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Siapa itu? Kita orang-orang Kristen. Yang percaya kepada Yesus diperlengkapi dengan penyertaan tanda-tanda yang luar biasa. Yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kita usir setan-setan itu bukan asal usir pergi, tetapi kita usir dalam nama Yesus. Usir setan-setan itu, usir segala kuasa iblis, si pencuri, pembunuh, pembinasa yang mau mencuri kesehatan kita dengan memberikan sakit penyakit pandemi COVID-19. Kita usir mereka dengan nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang berikan kemenangan kepada kita. Itulah nama Yesus. Dan kita memiliki nama Yesus itu. Haleluya, puji Tuhan. Dengan demikian kita menyadari bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu wewenang untuk mengendalikan setan-setan, bahkan untuk menyembuhkan segala penyakit. Kenapa? Karena tadi dikatakan, kepada kamu sesungguhnya sudah kuberikan kuasa. Jadi jangan ragu, sebagai anak Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang Kristen yang setia kepada Yesus, kita harus yakin dan percaya bahwa kita memiliki kuasa untuk menaklukkan pandemi COVID-19. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Alkitab katakan bahwa iman yang beri menang, iman yang mengalahkan dunia. Nah, iman kepada Yesus yang namanya nama di atas segala nama. Dan ketika kita berdoa dalam nama Yesus, penyakit sembuh, maka itu harus terjadi. Karena iman itu berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Itulah dia. Sebab nama Yesus, nama yang ajaib. Kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, di alam maut. Semua bertekuk lutut kepada nama Yesus yang berkuasa itu. Dan nama Yesus yang berkuasa itu
diberikan kepada kita sehingga kita memiliki nama Yesus yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Mari kita anak-anak Tuhan, kalau engkau sedang menghadapi pandemi COVID-19, bangkitkan kepercayaanmu, keyakinanmu kepada firman Tuhan ini. Kita hidupkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Kita perkatakan dengan iman. Kita lakukan dengan iman bahwa nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Yang ayat 10 katakan begini, bahwa nama Yesus itu, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala atau semua yang ada di langit. Semua yang ada di langit bertekuk lutut dalam nama Yesus. Siapa yang ada di langit? Itu semua kuasa kegelapan iblis, kenajisan dan sebagainya. Dan yang ada di atas bumi, siapa yang ada di atas bumi itu? Semua manusia, siapapun dia, itu harus bertekuk lutut kepada Yesus. Dan yang dikatakan yang di bawah bumi, yaitu di alam maut. Semua yang namanya di alam maut, roh-roh maut dan sebagainya, yang mau mencuri kesehatan kita itu, kita taklukkan dalam nama Yesus. Sesungguhnya kamu orang-orang percaya kepada Yesus yang setia kepadanya telah diberikan kuasa untuk menaklukkan ular dan kalajengking, yaitu suatu kekuatan iblis yang jahat itu, dan menahan segala musuh-musuh yang di ayat Lukas 19 tadi katakan, yaitu dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang membahayakan kamu. COVID-19 itu tidak membahayakan kita. Kalau kita berdiri atas firman Tuhan yang kita baru dengar saat ini. Atau kita mengimani firman Tuhan ini dengan satu kepastian. Bahwa Yesus memproteksi hidup kita dengan proteksi ilahi, yaitu dengan darah Yesus yang menjadi pagar dalam kehidupan kita. Dan kita mau tunduk kepada pemerintah yang merupakan institusi yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk mengatur kita dengan protokol kesehatan, dengan vaksinasi yang gratis dan sebagainya. Dan kita juga mau mengimani dan bertindak dengan iman bahwa kepada kita telah diberikan kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, serta untuk menahan kekuatan musuh. Kekuatan musuh yang mau mencuri kesehatan kita. Kekuatan musuh yang menggunakan COVID-19 untuk mencuri kesehatan kita. Kita tahan dia dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dialah kuasa nama Yesus. Nama di atas segala nama. Sehingga kita dapat menahannya. Kita dapat menahannya aman bersama dengan Yesus. Mari kita bertindak dengan iman. Jangan kita termakan oleh segala kekhawatiran, ketakutan itu. Kita harus bangkitkan suatu kekuatan baru dalam hidup kita, yaitu bahwa kita memiliki otoritas nama Yesus, wewenang yang sudah diberikan kepada kita untuk mengendalikan setan-setan dan untuk menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit COVID-19. Haleluya, puji Tuhan. Itulah 3 langkah penting menghadapi COVID-19. Dengan demikian, sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, kita berdiri atas firman Tuhan. Kita pegang janji-janji Tuhan. Kita kobarkan kemenangan dalam nama Yesus. Maka kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena bukan kita yang berperang, tetapi Yesus berperang ganti kita. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjelaskan kepada kita untuk menanamkan dalam hati kita, bahkan mengkobar-kobarkan dalam hidup kita firman yang baru saja kita dengar, supaya kita dapat bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.